Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila baik semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perkenalkan, nama Ibu Hanah Robiatul Adawiyah, bisa dipanggil dengan Bu Hanah. Tempat tinggalnya di Batang. Nah, kali ini pada PJJ hari ini kita akan membahas tentang materi semua bersih hidup jadi nyaman. Namun sebelumnya, coba siapa yang masih ingat tentang materi kemarin? Ayo, siapa? Ya, jujur, amanah, dan istiqomah. Teman-teman silahkan dibaca bukunya lagi ya agar tidak lupa. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas semua bersih hidup jadi nyaman dengan tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian toharoh. 2. Membedakan macam-macam najis dan hadas. 3. Dapat menjelaskan tata cara mensucikan najis dan hadas. 4. Menghafalkan niat wudhu dan tayamum. Yang kelima, mempraktikkan tayamum dengan debu. Yuk, langsung saja masuk pada pengertian toharoh. Coba, siapa yang tahu apakah toharoh itu? Ya, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Lalu apa sih najis dan hadas itu? Nah, najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Kotoran itu adalah kotoran tertentu yang melekat pada pakaian atau tubuh kita, sehingga harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, puasa, dan sebagainya. Nah, ini yang tidak suci itu manusianya atau orangnya. Jadi harus menunggu suci terlebih dahulu. Kemudian toharoh dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh itu kan tadi artinya bersuci ya. Toharoh dari najis dibagi menjadi tiga, yakni mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladah. Sedangkan toharoh dari hadas dibagi menjadi dua, yakni hadas besar dan hadas kecil. Mari kita masuk ke yang pertama, yakni mukhafafah. Mukhafafah adalah najis ringan. Cara mensucikannya dengan memercikkan atau mengusapkan air ke tempat yang terkena najis. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar, itu ada anak kecil ya, yang mengeluarkan air seni atau air kencing. Nah, ketika baju kita terkena air tersebut, maka kita cukup mensucikannya dengan memercikkan air bersih yang terkena air kencing bayi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh atau sedang, contohnya darah, nanah, air seni, tinja, dan sebagainya. Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua, hukmiyah dan aniyah. Hukmiyah itu tidak ada wujudnya, tetapi terdapat bau atau rasa. Sedangkan yang aniyah itu ada wujudnya, ada rasanya, dan ada baunya. Contoh najis hukmiyah itu seperti gambar di samping ya, itu ada kamar mandi. Nah, ketika air seni itu kering dan mengeluarkan bau tidak sedap, itu namanya najis hukmiyah atau tidak ada wujudnya tetapi terdapat bau. Nah, untuk menghilangkan najis tersebut, kita dapat menyiramnya dengan air hingga baunya hilang. Kemudian untuk yang aniyah itu ada wujudnya. Nah, Bu Ana kasih contoh, di situ ada kain yang terkena darah ya, jadi wujudnya itu darah. Namun karena darahnya itu sudah kering, jadi tidak lagi terdapat bau atau rasa, sehingga kita dapat menghilangkan najis tersebut dengan cara mencucinya dengan air yang bersih atau air mengalir.
Yang ketiga, mughaladhah atau najis berat. Nah, najis berat itu contohnya air liur anjing atau babi ya teman-teman. Nah, cara mensucikannya dengan cara membasuhnya 7 kali, yang mana salah satunya dengan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian kita masuk kepada toharoh dari hadas. Yang pertama dari hadas kecil ya. Dari hadas kecil pertama keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur, misalnya buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat menyentuh kubul atau dubur dengan tangan. Nah, cara mensucikannya, cara kita bersuci dari hadas kecil itu cukup dengan kita berwudu. Kemudian untuk yang hadas besar, coba kita lihat ya, apabila kita terkena hadas besar atau mengalami salah satu dari 6 perkara. 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar air mani. 3. Haid. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan 6. Meninggal dunia. Maka kita harus bersuci dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Nah, ketika kita hendak bersuci namun dalam kondisi tidak ada air atau langka air ya, maka kita boleh bersuci dengan bertayamum, teman. Nah, setelah ini coba kita baca bersama ya. Itu ada masalah bab haid yang sangat penting untuk kita pelajari. Haid, nifas, dan istihadhah ya, bisa dibaca sendiri. Dan ada darah istihadhah, itu ada 4 macam, bisa dibaca sendiri juga ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi niat dan terjemahan mandi wajib, wudhu, dan tayamum yang nanti kita lafalkan bersama-sama ya. Mulai dengan niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul khusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Niat wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil azghari fardhan lillahi ta'ala. Yang terakhir niat tayamum. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, sekarang silahkan teman-teman menyaksikan video tayamum berikut. Selamat menyaksikan. Seperti itu video tayamum yang telah kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di penghujung pembelajaran PJJ pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Hana undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.